Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, dan teman-teman semoga selalu semangat untuk memperoleh pembelajaran setiap harinya. Karena insya Allah setiap harinya teman-teman akan menambah wawasan, ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kita mulai ya. Are you ready for study today? Yes, I'm ready. Okay. Nah, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, apakah teman-teman ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hasil teknologi pangan, baju adat, dan simetri putar. Oke. Nah, teman-teman, silahkan fokus ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makan terus-menerus. Bahkan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Hasil panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, carilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai bisa diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Wah, makanan semua ya. Iyalah, kan namanya teknologi pangan. Nah, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan yang baru. Selanjutnya, makanan dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Seperti itu, teman-teman. Nah, di akhir slide nanti akan ada langkah-langkah membuat hasil teknologi pangan dari singkong. Apakah ada yang tahu kita akan membuat apa? Tunggu nanti teman-teman. Makanya teman-teman harus mengikuti videonya hingga akhir, oke? Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai keberagaman kebudayaan. Wah, Masya Allah teman-teman, di samping merupakan baju adat dari berbagai macam daerah di Indonesia ya. Nah, setelah mengetahui banyaknya hasil dari teknologi pangan, teman-teman juga pasti mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup yang rukun. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Nah, hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Jadi teman-teman, kita sudah seharusnya hidup rukun dan saling memahami satu sama lain. Ya teman-teman ya. Oke deh. Nah, simetri putar. Apakah kamu mengetahui bangun datar memiliki simetri putar? Nah, teman-teman, jadi ada bangun datar yang memiliki simetri putar. Nah, sekarang contohnya ini Bunda akan contohkan simetri putar bangun persegi. Nah, pertama, oke, sebentar. Bunda tadi lupa tidak membalikannya. Oke, pertama, Bunda punya bangun datar persegi. Nah, persegi ini Bunda kasih nama A, B, C, D. A-nya itu ada di pojok kiri atas ya. B, C, D ya. B-nya ada di pojok kanan atas. Nah, teman-teman, jika diputar nih bangun ini ya, bangun datar ini
kan ada namanya nih ya, bunda putar. Jika bangun ini diputar 90 derajat searah jarum jam, maka akan jadi seperti gambar ini, yaitu posisi hurufnya akan berbeda. Jadi ketika diputar akan menjadi ini, teman-teman. Jadi yang A-nya tadinya di sini, dia akan berpindah menjadi seperti ini karena kan tadi diputar. Nah, kalau ini kita putar lagi, ya, kita putar lagi, akan menjadi seperti ini. Jadi yang tadinya A-nya di sini berubah jadi di sini, teman-teman. Ya. Yang tadinya C-nya di sini berubah jadi di sini. Gitu. Ketika diputar lagi akan menjadi ini. Nah, A-nya yang tadinya di sini sekarang jadi di sini. Nah, seperti itu. Ketika diputar lagi akan menjadi tara. Nah, ini akan menjadi semula seperti semula A, B, C, D. Coba kita buktikan ya. Nih teman-teman, Bunda kan punya bangun ini. Bunda putar 90 derajat ya teman-teman. Tara. Nah, betul kan seperti ini sama A-nya di sini sama. Ini A-nya juga di sini. B-nya di sini, C, D. Pokoknya sama kayak bangun yang kedua ini. Nah, Bunda putar lagi nih. Kan ini udah sama nih kayak bangun ini. Bunda putar lagi bener nggak ya jadi kayak gini nih? Bunda putar. Tara. Ya, sebentar. Nah, jadi deh bangunnya sama deh kayak yang ketiga. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, itu teman-teman. Kalau Bunda putar lagi ya. Bunda putar lagi. Tara, sama nggak ya kayak bangun ini? Oh, ternyata sama. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, Bunda putar lagi nih. Kalau Bunda putar sekali lagi, bakalan bentuk ke semula kayak gini nggak ya? Bunda putar lagi. Tara. Oh, ternyata sebalik. Kembali seperti semula. Itu teman-teman ya. Jadi itu merupakan simetri putar. Nah. Akan kembali seperti semula ketika udah 4 kali putaran. Yang kelima itu ya udah kembali seperti semula. Jadi intinya adalah simetri putar bangun persegi itu ada 4 ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya silakan teman-teman membaca halaman 170 tentang berlibur di rumah paman. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Cara membuat getuk dari singkong. Nah, yang pertama, siapkan singkong, garam secukupnya, dan gula pasir 1 sendok teh. Yang kedua, kupas kulit singkong dan cuci menggunakan air bersih. Yang ketiga, masukkan singkong ke dalam panci, boleh dikukus atau direbus sampai singkongnya empuk. Nah, yang keempat, letakkan singkong di dalam wadah, kemudian buang sontrong singkong. Sontrong singkong itu yang kayak seratnya gitu loh, teman-teman. Di tengah-tengah dia tuh. Nanti teman-teman buka aja ya, ketika sudah matang, sudah empuk, teman-teman buka deh singkongnya itu. Dibelah jadi 2. Itu ada panjang-panjang kayak serat gitu, nah itu dibuang. Nah, terus selanjutnya, kelima, haluskan singkong dan masukkan garam secukupnya beserta gula 1 sendok teh. Boleh menggunakan ulekan diaduknya teman-teman ya. Dan itu harus halus teman-teman. Keenam, tuangkan pada wadah dan tekan menggunakan sendok supaya padat. Nah, teman-teman silakan dicetak, boleh pakai cetakan kue, boleh pakai cetakan apa aja deh, terserah teman-teman. Nah, yang ketujuh, singkong sudah menjadi getuk. Potong singkong tersebut menggunakan pisau atau sendok. Tuh bisa teman-teman ya, pakai sendok, pakai centong nasi juga bisa sebenarnya kalau centong nasinya yang datar gitu. Atau pakai apa ya? Ya pokoknya yang lurus lah teman-teman itu motongnya. Nah, terus terakhir pindahkan getuknya pada wadah dan getuk siap untuk dimakan. Tapi ingat yang puasa belum boleh makan karena belum buka. Nah, silakan boleh dimasukkan kulkas saja dulu ya nanti ya untuk yang puasa atau bikinnya nanti ketika mau berbuka. Selamat mencoba teman-teman. Insya Allah rasanya mantap. Oke, sekarang Bunda kasih oleh-oleh. Latihannya adalah yang pertama, diskusikan bersama keluargamu mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika di buku tulis. Tadi Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Sudah Bunda jelaskan, silakan teman-teman diskusikan. Bisa teman-teman bercerita mengenai Bhinneka Tunggal Ika.
Yang kedua, buatlah bangun datar persegi panjang menggunakan karton, kemudian temukan berapa simetri putarnya. Nah, teman-teman silakan membuat bangun datar persegi panjang, tapi ini ya, tadi kan Bunda contohinnya persegi, teman-teman persegi panjang, nanti diputar-putar. Berapa kira-kira simetri putarnya gitu. Nanti tolong difotokan ya bangun perseginya. Dan yang ketiga, buatlah getuk dengan langkah-langkah yang sudah diberitahukan. Oke teman-teman, terima kasih. Pastikan tuntas dan tepat waktu dalam mengumpulkannya. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di recording.